Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar fisika. Ibu masih akan melanjutkan pembahasan materi tentang getaran dan gelombang. Dan di video part ketiga ini, Ibu akan membahas tentang gelombang berjalan. Nah, apa itu gelombang berjalan? Dan bagaimana definisinya? Sudah Ibu jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Coba tonton videonya lagi ya, di part yang kedua. Gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan gelombang yang dilambangkan dengan huruf Y. Nah, persamaannya yaitu Y sama dengan plus min A sin dalam kurung W ini dibaca omega T plus minus KX. Nah, Ibu jabarkan masing-masing dari variabelnya. Y ini adalah simpangan gelombang. Apa itu simpangan gelombang? Simpangan gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh partikel gelombang ke titik setimbang. Nah, sedangkan A di sini adalah amplitudo. Nah, amplitudo ini bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Amplitudo bernilai positif jika awal getarnya ke atas, sedangkan bernilai negatif jika awal getarnya ke bawah. Ibu tunjukkan pada animasi berikut. Nah, jika awal getarnya ini dimulai dengan ke atas, maka amplitudonya bernilai positif. Namun, jika seperti ini, dimulainya getaran gelombangnya dari bawah, berarti amplitudonya bernilai negatif. Sudah paham ya? Ibu lanjutkan. Setelah amplitudo ada sin. Sin ini adalah rumus dari trigonometri. Kemudian ada omega. Omega ini adalah frekuensi getar atau sering juga disebut dengan kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini satuannya yaitu radian per sekon. Kemudian T. T kecil adalah lambang dari selang waktu. Nah, kemudian ada K. K ini bisa disebut dengan bilangan gelombang. Satuannya yaitu radian per meter. Nah, bilangan gelombang ini ada yang bernilai positif dan ada juga yang bernilai negatif. K bisa bernilai positif jika merambatnya ke kiri dan negatif apabila merambatnya ke kanan. Nah, Ibu tunjukkan dalam animasi berikut. Nah, tadi kalian lihat ya, merambatnya dari A ke 0. Nah, ini artinya gelombang merambat ke kanan. Ya, jika merambatnya ke kanan, maka K-nya bernilai negatif. Sekarang perhatikan garis yang berwarna hijau. Pada gelombang dengan garis berwarna hijau, itu merambatnya dimulai dari O, kemudian menuju titik A. Nah, berarti ini adalah rambatan ke kiri. Nah, karena rambatan ke kiri, berarti nanti K-nya bernilai positif. Ibu lanjutkan setelah K dengan bilangan gelombang, ada X. X ini adalah jarak gelombangnya, satuannya meter. Untuk frekuensi getar atau omega itu dirumuskan 2pi dibagi T. Atau bisa juga rumusnya 2pi dikali F. F ini frekuensi, sedangkan T besar di sini adalah periode. Kemudian untuk K atau bilangan gelombang dirumuskan dengan 2pi dibagi lambda. Nah, lambda di sini adalah panjang gelombangnya. Nah,
Pada gelombang berjalan ada yang disebut dengan sudut fase. Nah, sudut fase kalau dari uraian persamaan simpangan tadi, Y sama dengan A sin omega T min KX. Nah, bagian dari sudut fase itu yang berada di dalam kurung ini. Sudah dituliskan di sini, sudut fase dilambangkan dengan huruf theta. Theta seperti ini ya, sama dengan omega T dikurang KX. Nah, setelah sudut fase ada yang disebut dengan fase gelombang. Nah, fase gelombang itu penjabaran dari sudut fase. Nah, sudut fase yang sudah kita peroleh itu diuraikan. Omega tadi memiliki rumus 2pi dibagi periode. Dikali T, ada T-nya ya. Dikurang K itu memiliki rumus tadi 2pi dibagi lambda atau panjang gelombang. Ini masih ada X-nya di sini. Nah, ada 2pi dan yang belakang juga ada 2pi. Kalau kita keluarkan dari kurung, jadi seperti ini. 2pi-nya di luar, kemudian dalam kurung ada T kecil dibagi T periode. Seperti ini. Dikurang, masih ada X di atas dibagi lambda. Seperti ini ya. Nah, ketika 2pi-nya sudah dikeluarkan dan tersisa tinggal yang di dalam kurung adalah T waktu dibagi periode dikurang X dibagi lambda, inilah yang disebut dengan fase gelombang. Dilambangkan dengan lambang seperti ini dibaca psi. Dilambangkan psi ya. Nah, sama dengan T dibagi T periode dikurang X dibagi lambda. Lambda itu panjang gelombang. Atau bisa juga kita peroleh rumusnya sudut fase dibagi dengan 2pi. Nah, kemudian ada juga cepat rambat gelombang. Di sini dilambangkan dengan huruf V kecil. Nah, cepat rambat itu memiliki 3 rumus, lambda dikali F frekuensi. Nah, karena frekuensi itu adalah berbanding terbalik dengan periode, maka cepat rambat gelombang juga bisa dirumuskan dengan lambda dibagi dengan periode. Atau cepat rambat gelombang juga bisa dirumuskan dengan omega dibagi K. K ini bilangan gelombang. Nah, yang terakhir tadi ada sudut fase, fase gelombang. Yang terakhir ada beda fase. Dirumuskan dengan min plus delta X dibagi lambda. Nah, sekarang kalian bisa pahami perbedaan dari sudut fase, fase, dan beda fase. Nah, fase adalah tahapan atau posisi gelombang dalam satu siklus getaran. Sudut fase adalah pengukuran posisi fase gelombang dalam derajat, yaitu dalam rentang 0 sampai 360 derajat. Atau bisa juga dalam bentuk radian, di mana dalam bentuk radian ini dalam rentang 0 sampai dengan 2pi. Nah, sedangkan beda fase adalah selisih atau perbedaan antara dua sudut fase. Ibu berikan contoh soal berikut ini. Sebuah gelombang merambat pada tali yang memenuhi persamaan Y sama dengan 0,5 sin 2pi dalam kurung 60T dikurang 0,5 X. Semua besaran dinyatakan dalam SI. SI itu satuan internasional. Tentukan A, amplitudo frekuensi dan panjang gelombang. Yang B, cepat rambat gelombang. C, beda fase antara titik X dan Y yang terpisah sejauh 0,2 meter. Yang D, simpangan gelombang di titik X sama dengan 1,5 meter pada waktu 1/60 sekon. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan yang A,
Nah, Ibu jelaskan dulu persamaan dari simpangan ini. Ibu tuliskan rumus dari persamaan simpangan gelombang ya, yang tadi sudah Ibu bahas di slide sebelumnya. Nah, persamaan dari simpangan gelombang sudah Ibu tulis. Nah, sekarang kita kaitkan dengan yang ada di soal. Nah, kalau ini Ibu uraikan 0,5 setelah sin ini dalam kurung. Nah, sedangkan di sini ada 2pi, maka 2pi-nya ini kita kali masuk dulu dengan yang ada di dalam kurung. Nah, 2 dikali 60 itu dalam kurung ya, 120. Nah, di sini ada pi, berarti pi-nya tetap ditulis pi ya. T-nya di sini ada T dikurang 2pi dikali 0,5. 2 kali 0,5 itu 1. Di sini ada pi, kemudian ada X. Ya. Nah, hasil dari yang sudah kita hitung ini kita masukkan ke dalam persamaan simpangan. 0,5 itu untuk amplitudo. Nah, di sini tidak ada tanda min, berarti sini sudah jelas amplitudonya positif, berarti bentuk gelombangnya nanti ke atas dulu ya, awal getarannya. Sin. Nah, omeganya 120 pi, di sini ada T. Nah, tandanya min. K-nya bernilai negatif ya. Jadi tadi kalau nilainya negatif di sini berarti merambatnya ke kanan. Coba perhatikan, ini di sini sudah sama-sama sin. Berarti sudah sesuai dengan rumus simpangannya. Nah, tinggal amplitudo ini sejajar dengan 0,5. Berarti jawabannya untuk yang A, tadi yang ditanya amplitudonya ya. Amplitudo berarti dilambangkan dengan A, sama dengan sudah jelas. Jadi amplitudonya adalah 0,5 yang sejajar dengan amplitudo ini. 0,5 meter. Nah, kemudian di sini sama-sama ada T. Di sini juga ada T, berarti yang sebelum dari T 120 pi ini adalah omega. Ya. Sedangkan ini ada X. Dan ini juga ada X. Berarti yang sebelum dari X ada 1 pi. Ini adalah besarnya dari K. Ya. Ibu tuliskan omeganya sama dengan 120 pi. Radian per sekon. Nah, sedangkan omega itu memiliki rumus omega sama dengan 2pi F. Nah, omeganya kita masukkan 120 pi. Di sini sama-sama 2pi F. Nah, jadi F-nya Ibu tulis di ruas yang sebelah kiri 120 pi dibagi dengan 2pi ya. Sama-sama pi coret-coret, 120 dibagi 2
itu besarnya 60 Hz. Nah, jadi sudah terjawab ya, amplitudonya 0,5, frekuensinya 60. Tinggal satu lagi, panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu kita dapatkan dari K. Ya. Ini K-nya. Ibu tuliskan di sini K-nya. K-nya tadi sama dengan 1 pi. Sebelumnya Ibu tuliskan satuannya radian per meter. Nah, K itu punya rumus 2 pi per lambda. Maka kalau kita mau mendapatkan lambda, maka 2 pi dibagi dengan K. 2 pi, K-nya 1 pi. Kita coret pi-nya, 2 dibagi 1 itu 2. Jadi terjawab lambdanya 2 meter. Jawaban yang A, amplitudonya 0,5, frekuensinya 60 Hz, panjang gelombangnya 2 meter. Selesai, kita lanjut untuk mencari B, cepat rambat gelombang. Yang B, cepat rambat gelombang, itu dilambangkan dengan V sama dengan memiliki rumus lambda dikali F. Tadi lambdanya kita sudah peroleh 2 meter, F-nya 60. Meter per sekon. Nah, atau kalian juga bisa dengan rumus yang kedua, V sama dengan omega dibagi K. Omeganya tadi diperoleh 120 pi dibagi K-nya tadi 1 pi. Coret-coret, 120 dibagi 1, hasilnya sama, 120 meter per sekon. Nah, jadi tinggal kalian mau pilih rumus yang mana, bisa pilih yang ini atau yang ini, hasilnya sama. Kita lanjutkan untuk mencari bagian yang C. Nah, untuk menjawab yang C, itu ada beda fase. Beda fase dilambangkan dengan delta besi sama dengan delta X dibagi dengan lambda. Delta X-nya ini 0,2. Lambdanya tadi kita peroleh 2 meter. 0,2 dibagi 2. Tinggal 1 ya, jadi 0,1. Nah, untuk beda fase itu tidak memiliki satuan. Kenapa? Karena delta X itu satuannya meter, panjang gelombang juga satuannya meter. Meter dibagi meter habis. Jadi jawabannya 0,1. Selanjutnya Ibu akan bahas yang D. Simpangan gelombang berarti Y. Y tadi diuraikan dengan persamaan 0,5 sin 120 pi T dikurang 1 pi X ya. Nah, di sini kita uraikan 0,5-nya tetap sin 120 pi, T-nya itu 1/60 dikurang 1 pi, X-nya di sini 1,5. Nah, kita hitung 0,5 sin, ini bisa coret-coret, 120 dibagi 60 itu 2 pi. 2 pi dikali 1 itu tetap 2 pi dikurang
1 dikali 1,5 itu 1,5 pi. Ya. 0,5 sin 2 pi dikurang 1,5 pi. Itu hasilnya 0,5 pi. Nah, kita uraikan pi-nya 0,5 sin 0,5 atau 0,5 ini ibu ganti dengan 1/2 bisa ya. Sama aja ya, 0,5 itu sama juga 1/2. Pi di sini bukan 3,14 atau 22/7 karena ini berada di dalam sin atau sudut. Nah, kalau sudut berarti pi itu nilainya 180 derajat. Ya. Jadi kalau 180 dibagi 2, ini nilainya 90. Jadi 0,5 sin 90 derajat. Nah, kalian bisa lihat di tabel trigonometri, sin 90 itu besarnya 1. Jadi 0,5 dikali 1. Jadi hasilnya 0,5 meter. Selesai. Ini Y yang kita peroleh. Simpangan gelombangnya 0,5 meter. Berikutnya kalian bisa melatih pemahaman kalian dengan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Sebuah gelombang merambat pada tali yang memenuhi persamaan Y sama dengan 0,3 sin 20 pi T ditambah 0,4 pi X. Semua besaran dinyatakan dalam SI. Tentukan A. Amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang. B. Cepat rambat gelombang. Yang C. Beda fase antara titik X dan Y jika terpisah sejauh 0,15 meter. Dan yang D. Simpangan gelombang di titik X sama dengan 1 meter pada waktu 0,03 sekon. Soal yang kedua, suatu gelombang berjalan merambat melalui padat tali dengan data seperti pada gambar di bawah. Ini gambarnya ya. Nah, jika jarak dari titik A ke titik B ditempuh dalam waktu 6 sekon, maka persamaan gelombangnya adalah, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.